Kemarin tak banyak yang tahu Babah Alun mundur dari kepengurusan Partai Golkar. Babah Alun adalah anggota Dewan Penasihat Partai Golkar di tingkat pusat. Babah ini bernama lengkap Yusuf Hamka. Waktu muda setelah menjadi mualaf diberi imbuhan nama Hamka di belakang nama Yusuf oleh almarhum Buya Hamka. Mundurnya dari kepengurusan partai politik runner-up Pileg 2024 itu karena ia menilai politik terlalu keras dan kasar. Katanya hal itu tidak cocok dengan karakternya. Karakternya sendiri kayak apa? Menurut pengakuannya ke media, karakternya halus dan lembut. Padahal Babah Alun ini dipilih oleh Golkar untuk maju di Pilkada Daerah Khusus Jakarta. Ketika posisinya akhirnya tergeser oleh Ridwan Kamil, Golkar kemudian memposisikannya bertarung di Jawa Barat. Menurut survei, elektabilitasnya bagus, di bawah tipis Ridwan Kamil. Ketika ia masuk ke partai politik, banyak orang kaget. Ngapain? Mungkin karena kesibukan aktivisme sosialnya sudah dirasa cukup. Ia seorang pengusaha sukses, banyak berderma di mana-mana. Di setiap provinsi Republik Indonesia ini bisa dipastikan ada masjid yang dibangun oleh Babah Alun. Mungkin keracunan pikiran Ahok, kalau menjadi pejabat publik bakal lebih banyak yang bisa dibantu. Bukan hanya individu atau komunitas, tetapi masyarakat luas, rakyat, atau bangsa, bahkan negara. Hidup memang susah, karena itu jangan dibuat susah. Buat apa yang susah? Tapi pilihan politik itu agaknya tak sepenuhnya mendapat restu dari anak cucu. Mereka sebetulnya keberatan, repot nanti kalau mau dolan ke luar negeri nemenin cucu. Padahal Babah Alun sendiri waktu itu mengatakan bahwa ia seperti kunci Inggris, pas alias cocok ditempatkan dimanapun. Mak Jegagi menjelang pendaftaran bakal calon dalam pilkada, ia mengundurkan diri dengan komentar seperti tersebut sebelumnya. Dunia politik terlalu kasar dan keras. Tapi sempat juga ia nyeletuk bahwa ia menolak mengeluarkan biaya. Sementara Airlangga Hartarto beberapa hari lalu sudah menyatakan secara verbal tentang majunya Babah Alun hingga pindah lokasi di Jawa Barat. Airlangga Hartarto waktu itu juga memastikan bahwa untuk Cagup Jakarta adalah Ridwan Kamil dengan wakilnya berinisial S. Sehari setelah pernyataan soal inisial S sebagai Cawagup itulah Babah Alun mengundurkan diri. Apa hubungannya Babah Alun mundur dengan inisial S? Nggak ada, tidak ada. Babah Alun mundur karena Airlangga Hartarto mundur. Babah Alun yang mengaku berkarakter halus dan lembut itu karena bukan politikus, keceplosan bahwa ia berempati kepada Airlangga Hartarto. Ia tak ingin mengalami dibegitukan itu. Kalau mengenai mundurnya Airlangga Hartarto, kenapa? Saya nggak tahu, nanti dikira membenci. Padahal kalau Airlangga Hartarto jadi komika, ia bisa ngomong bahwa S yang dimaksud, inisial S yang dimaksud, sebetulnya adalah Sang Kaisang. Coba kalau begitu, mungkin ceritanya bisa jadi lain. Tapi saya nggak ngerti dan nggak tertarik ngebahas isu pinggiran ini.
Walaupun untuk postingan ngawur ini saya mesti mantengin 30-an berita televisi dan YouTube, mendengarkan para pengamat politik, penganalisis, dan mendengarkan semua omongan petinggi Golkar. Kesimpulan saya cuma satu, betapa susahnya politikus Indonesia berkomunikasi dengan bahasa yang sederhana, apalagi lugas. Terus ada yang nyeletuk, "Mbok kamu saja yang jadi politikus." Komentar bodoh nggak perlu ditanggapi. Ditanya wartawan pun jawaban politikus tak pernah jelas, tidak sinkron, tidak nyambung, tidak paham bahasa Indonesia atau gagal ginjal. Apalagi berkait pertanyaan yang menyinggung soal manuver, intervensi, politisasi hukum, hukumisasi politik. Lebih-lebih jika menyinggung nama Jokowi, Bahlil, Gibran, Luhut. Barulah seorang elite Golkar bisa lugas menjawab ketika ditanya kenapa Babah Alun mengundurkan diri dari Golkar. Langsung bisa dijawab, itu hak pribadi masing-masing. Kita tidak bisa campur tangan. Kalau masuk artinya bukan hak pribadi, karena dimasukin. Kalau mundur, apakah artinya dimundurin? Buat apa yang susah, dibuat susah, malah semakin susah. Buat apa yang susah, dibuat susah, malah semakin susah. Cobalah yang susah, dibuat tidak susah, karena kalau susah, dibuat susah, apa susahnya? Memang paling rumit ngomongin politik. Serumit definisi frasa politik itu sendiri. Dalam bahasa Arab, politik itu disebut siasah, yang jika di-Indonesiakan menjadi siasat. Kata yang netral itu secara epistemologis menjadi bermakna negatif. Lebih karena bagaimana ia acap digunakan. Jangan ngomongin soal meritokrasi, nanti dikira keminter. Wong demokrasi itu, kata Robert Birne, diizinkan untuk memilih kandidat yang paling tidak engkau sukai. Jadi orang buruk pun bisa masuk. Ya lumayanlah, yang sebetulnya dalam podcast Bocor Alus Tempo sudah diwedarkan 4 bulan lalu. Kalau menjadi gonjang-ganjing hari-hari ini, setidaknya bisa membuat pemborosan perayaan kemerdekaan di IKN tidak dipelototi netizen. Toh yang namanya pemborosan itu kalau pakai biaya pribadi, kalau pakai duit negara ya enggak apa-apa. Perkara makan bergizi cuma 9.500 per orang kan itu tiap hari. Enggak cuma tiap Jumat berkah doang kan. Setahun sekali kan juga enggak boros. Kalau kemerdekaan tiap hari bisa bangkrut negara. Apalagi setelah penjelasan soal Mr. T usai. Karena ternyata informasi soal Mr. T itu bukan dari Benny Ramdhani, melainkan dari seseorang yang ternyata sudah meninggal. Benny Ramdhani sudah minta maaf ke Bareskrim, makanya Presiden Joko Widodo yang pernah mengaku tahu segalanya itu bilang enggak tahu saya. Lagian Nyoman Nuarta juga sudah ngomong, yang baru bisa membangun toko jangan ngomong. Jangankan bangun toko, pergi belanja ke toko pun saya kagak mampu. Gimana mau ngeritik toko? Pantesan kalau ada kritik selalu dibully, "Mbok kamu yang bikin toko." Gimana mau bikin toko kalau yang disodorkan cuma otak kosong? Maksud saya kotak kosong. Mendingan tong kosong, masih nyaring bunyinya. Jadi selamat buat Babah Alun.